Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Septa Fadila, NIM 2016040072, beserta rekan-rekan saya. Yang pertama, Afrinaldi, NIM 2016040060, yang kedua Nia Yowindasari, NIM 2016040073, dan Salman Najib, NIM 2016040079. Dengan materi pembahasan kami, yaitu sistem akuntansi retur pembelian dan utang. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu informasi yang diperlukan manajemen dalam sistem akuntansi pembelian adalah: yang pertama, jenis persediaan yang telah tercapai, titik pemesanannya kembali, yaitu reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembeli. Selanjutnya, poin B, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian adalah: yang pertama, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua, fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tebusan memo debit yang diterima dan dari fungsi pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan pemerintahan retur pembelian dan dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat: yang pertama, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua, berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga, berkurangnya utang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip, bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nia Yowindasari dengan NIM 2016040073 yang akan menjelaskan poin materi selanjutnya, yaitu dokumen yang digunakan. Yang pertama, memo debit. Memo debit ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman. Yang kedua yaitu laporan pengiriman barang. Dokumen ini berfungsi untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok. Poin selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan itu yang pertama, jurnal retur pembelian atau jurnal umum, yaitu mencatat transaksi saat retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Yang kedua yaitu kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok. Yang ketiga yaitu untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat pengembalian barang pada debitur. Yang poin selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Poin yang pertama, prosedur perintah retur pembelian berfungsi untuk pengembalian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua yaitu prosedur pengiriman barang ke pemasok, yaitu fungsi pengiriman yang mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit. Yang ketiga yaitu prosedur pencatatan utang. Prosedur pencatatan utang ini yang dijalankan oleh fungsi akuntansi yang berperan untuk memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian. Perkenalkan, nama saya Afrinaldi, NIM 2016040060.
Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang unsur pengendalian intern. Untuk merancang unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem retur pembelian, unsur pokok pengendalian intern yang terdiri dari tiga sistem. Yang pertama yaitu organisasi. Unsur pokok pengendalian internal yang bersangkutan dengan organisasi yaitu sebagai berikut. Yang poin A yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi pembelian. Poin yang B yaitu transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, dan fungsi pencatat utang. Fungsi akuntansi yang lain tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Selanjutnya masuk poin yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, poin yang A yaitu memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Transaksi pembelian dimulai dengan diterbitkannya surat order pembelian oleh fungsi pembelian. Jika barang yang diterima dari pemasok tidak sesuai dengan barang yang dipesan, menurut order pembelian, terjadilah retur pembelian. Transaksi retur pembelian harus diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan cara membubuhkan tanda tangan pada memo debit. Poin yang B yaitu laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Transaksi retur pembelian dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian dan dilaksanakan dengan dikeluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda bukti telah dikirimnya barang yang telah dibeli kepada pemasok yang bersangkutan. Poin yang C yaitu pencatat ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber terlampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Pencatatan berkurangnya utang karena retur pembeli didasarkan pada memo debit yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Poin yang terakhir yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilaksanakan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Penyimpanan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dalam arsip buku kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan memo debit ke dalam kartu utang diotorisasi oleh fungsi pencatat utang dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber, yaitu disebut juga bukti memo atau faktur dari pemasok. Poin yang terakhir yaitu praktis yang sehat. Poin yang pertama yaitu memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang poin yang kedua yaitu laporan pengiriman barang bernomor urut
tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Dan poin yang terakhir, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol ulang dalam buku besar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Salman Najib, NIM 2016040079 akan melanjutkan penjelasan materi pada poin selanjutnya, yaitu bagan alir dokumen. Nah, bagan alir adalah representasi grafis dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik di antara entitas-entitas intinya. Bagan alir dapat digunakan untuk menyajikan aktivitas manual, aktivitas pemrosesan komputer, atau keduanya. Bagan alir terdiri dari bagan alir dokumen yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dari sistem manual, termasuk catatan akuntansi, departemen organisasional yang terlibat dalam proses, dan aktivitas yang dilakukan dalam departemen tersebut. Kemudian penjelasan pada job description pada masing-masing entitas dalam flowchart. Yang pertama yaitu departemen persediaan. Langkah pertama melakukan pengecekan persediaan. Kedua, mengumpulkan persediaan yang rusak dan mencatat persediaan yang rusak. Lalu membuat daftar persediaan yang rusak. Rangkap 2 yaitu lembar pertama diberikan kepada manajer persediaan dan mengirimkannya. Kemudian lembar kedua disimpan sebagai arsip, menerima bukti pengiriman barang, retur, dan barang pengganti dari departemen penerimaan. Kemudian yang kedua, manajer persediaan menerima persediaan yang rusak dan daftar persediaan yang rusak. Langkah pertama, manajer persediaan melakukan pengecekan lalu mengesahkan daftar persediaan yang rusak. Rangkap 2 yaitu lembar pertama disimpan sebagai arsip, lembar kedua dikirimkan ke departemen pembelian beserta dengan persediaan yang rusak. Lalu menerima laporan penerimaan, penggantian barang beserta bukti penggantian barang. Retur melakukan pemeriksaan terhadap laporan penggantian barang. Langkah selanjutnya mengirimkan laporan penggantian barang yang telah diperiksa beserta dengan bukti penggantian barang retur ke bagian akuntansi. Yang ketiga, departemen pembelian. Langkah pertama itu menerima daftar persediaan rusak yang telah disahkan dari bagian persediaan. Berdasarkan hal tersebut, membuat surat retur pembelian. Rangkap 2. Langkah pertama, lembar pertama dikirimkan ke departemen penerimaan. Kedua, lembar kedua dikirimkan ke supplier beserta dengan persediaan yang rusak. Lembar ketiga, menerima surat penerimaan retur lalu mengirimkannya ke departemen penerimaan. 4. Supplier menerima surat retur pembelian dan persediaan yang rusak. Berdasarkan hal tersebut, membuat surat penerimaan retur. Rangkap 2 yaitu lembar pertama dikirimkan ke departemen pembelian. Kedua, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian ketiga, menyiapkan barang pengganti, membuat bukti penggantian barang. Retur rangkap 2 beserta barang tersebut ke departemen penerimaan. Lalu menerima surat pergantian barang, retur yang telah diterima. Yang kelima itu departemen penerimaan. Langkah pertama, menerima surat retur pembelian dari departemen pembelian. Langkah kedua, menerima surat penerimaan retur dari departemen pembelian. Langkah ketiga, menerima bukti penggantian barang, retur 2 lembar dan barang pengganti. Lalu berdasarkan bukti penggantian barang retur 2 lembar ditambahkan dengan surat penerimaan, retur, dan surat retur pembelian departemen penerimaan. Lalu mengesahkan bukti pengiriman barang retur 2 lembar, yaitu lembar kedua dikirimkan ke supplier, lembar pertama beserta barang dikirimkan ke departemen persediaan. Bagian akuntansi menerima laporan penggantian barang yang telah diperiksa, lalu berdasarkan laporan tersebut membuat laporan catatan persediaan. Rangkap 2
yaitu lembar pertama disimpan sebagai arsip, lembar kedua dikirim ke pimpinan. Pimpinan lalu menerima laporan catatan persediaan dan mengesahkannya. Selanjutnya poin terakhir yaitu prosedur pencatatan utang. Nah, prosedur pencatatan utang adalah prosedur sejak utang timbul sampai dengan pencatatannya dalam rekening utang. Utang muncul karena adanya pembelian secara kredit. Karena itu, sistem akuntansi utang sangat berkaitan dengan prosedur pencatatan utang dan proses distribusi pembeliannya. Prosedur pencatatan utang memiliki dua metode, yaitu account payable produce dan voucher payable produce. Yang pertama, akun payable produce dalam prosedur ini catatan utang yang digunakan berupa kartu berisi nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran saldo, dan utang. Pertama, dokumen yang digunakan dalam akun payable. Satu, faktur dari pemasok. Selanjutnya, kuantitas tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirimkan ke pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Kedua, catatan akuntansi yang digunakan dalam akun payable. Prosedur. Yang pertama, kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Lalu jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. 3. Prosedur pencatatan utang dengan akun payable adalah sebagai pertama, pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, maka faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Lalu informasi dalam jurnal pembelian tersebut kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah faktur dibayar, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang voucher payable. Jika dalam akun payable produce pencatatan utang melalui 4 tahap seperti telah digambarkan. Pertama, dalam voucher payable pencatatan utang hanya melalui 2 tahap, yaitu pencatatan utang dalam register bukti kas keluar dan jurnal pengeluaran kas. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.